Terdengar. Terdengar. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu Lucy. Gimana kabarnya? Baik? Sehat Alhamdulillah semuanya? baik. Alhamdulillah. Baik. Ini sudah mulai musim penghujan ya. Dijaga baik-baik, jangan sering-sering minum es. Terus pakai jas hujan. Biasanya tidak mau itu anak-anak itu tidak mau pakai jas hujan. Ya. Sudah jadi motor Bu. Kan? Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ibu boleh minta bantuan Fatimah untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Fatimah. Sama-sama Ibu. Baik, Ibu presensi dulu ya. Ini sepertinya banyak yang belum hadir ini. Banyak yang belum hadir Ya, ini Bu. sepertinya. Biasa Ya, Bu ya. itu anaknya suka telatan Bu. Ali. Bu Ali. Dalam Bu hadir. Ali udah bengong pagi-pagi. Adi tadi dipanggil itu ya? Eka ya? Iya Bu, dipanggil. Bolos Kemarin bolos Bu. Waduh, Sama Mit. Devi. Hadir Bu. Entin. Hadir Bu. Fatimah ada ya tadi ya sudah memimpin doa. Mit. Hadir Bu. Nurul. Rahayu ini mana ini Rahayu? Hadir Bu. Ada. Tutin. Hadir Bu. Ada. Yang terakhir Yulida. Ada dong Bu. Oke. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai materi puisi rakyat. Apa saja ya puisi rakyat ya? Ada yang masih ingat? Puisi rakyat ada pantun, gurindam, terus syair, iya. Nah selain puisi di Indonesia itu di setiap daerahnya juga terdapat cerita atau biasanya kita mengenalnya dengan karya sastra daerah ya. Nah salah satunya yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Tabel. Nah, waktu kecil sebelum tidur, ada enggak yang biasanya didongengin sama bapak ibunya atau misalnya mbahnya gitu, ada enggak? Saya Bu. Biasanya Fatimah didongengi apa? Cerita kancil, cerita nabi, seperti itu Bu. Kancil, nabi. Iya. Terus ada yang bawang merah, bawang putih ada? Pernah Bu. Ada, pernah, iya. Terus apa ya? Cindelaras tahu? Cindelaras tahu? Tidak tahu Bu, tahunya batu menangis Bu. Iya itu juga bisa. Dongeng sama fabel bedanya apa ya? Ada yang tahu enggak? Belum tahu ya. Nanti akan kita pelajari hari ini ya. Nah, baik. Sekarang Ibu berikan tampilan di sini dilihat. Sudah terlihat? Belum Bu. Belum. Ya, Sini belum dinyalakan sama Ali. Sudah? Sudah terlihat. Sudah. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar mengenai fabel. Kita akan belajar mengenai fabel. Nanti kita akan tahu tuh apa bedanya fabel, apa bedanya legenda, apa bedanya dongeng tadi. Bedanya itu apa sih? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kita mulai. Kompetensi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengidentifikasi mengenai fabel. Nanti kita akan tahu tuh apa bedanya fabel, apa bedanya legenda, apa bedanya dongeng tadi. Bedanya itu apa sih? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kita mulai.
Kompetensi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Terus kemudian untuk indikator pencapaiannya, yang pertama nanti kita bersama-sama akan menyimpulkan ciri umum fabel. Terus yang kedua, mengategorikan informasi penting dari fabel berdasarkan ciri unsur intrinsik. Unsur intrinsik ada apa saja? Bisa dibaca di depan sini? Ada? Belum terlihat, Bu. Oh, belum terlihat. Ya Allah. Bentar ya. Belum terlihat. Isinya ini. Baik, Ibu bacakan. Unsur intrinsik itu ada tema, ada alur, ada latar, iya, ada tokoh, watak tokoh, terus apa Amanat. lagi? Iya, Sudut pandang. amanat, ada sudut pandang juga. Masih belum terlihat? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Masih gambar singa, Bu. Ini padahal udah ganti gajah ini. Udah ganti ya, Bu? Hmm. Itu minta tolong Ali, Bu. Kalau misalnya seperti terlihat enggak? Itu tujuan pembelajaran, Bu. Indikator sudah? Indikator. Sudah. Ya, berarti tidak mau di slideshow ini. Baik, indikator pencapaian tadi ya, yang pertama menyimpulkan ciri umum fabel, terus berikutnya mengkategorikan informasi berdasarkan unsur intrinsiknya. Terus berikutnya tujuan pembelajarannya, setelah nanti kita belajar, nanti kalian melalui pembelajaran kooperatif tim games turnamen, peserta didik mampu menentukan ciri umum fabel dan mengategorikan informasi fabel berdasarkan unsur intrinsiknya. Jadi nanti kita tidak hanya belajar saja, tapi kita juga main nanti. Akan ada kuis, akan ada turnamen. Jadi nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok nanti akan bertanding satu-satu. Jadi 1 versus 1 gitu. Ya. Baik. Berikutnya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Nah, berikutnya pengertian dari fabel itu adalah teks atau cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang, berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Baik, kalau dari sini, tadi yang didongengi selain Fatimah siapa? Entin ya? Bedanya dongeng sama fabel apa? Kalau dari sini dilihat. Halo, Entin? Iya, Bu. Iya, Bu. Bedanya fabel sama dongeng apa berarti? Kalau fabel itu tokohnya binatang, Bu. Iya, tokohnya harus binatang ya. Kalau dongeng? Kalau dongeng itu boleh selain binatang, Bu. Bisa manusia, bisa binatang, bisa tumbuhan, gitu ya. Jadi kalau Iya, Bu. misalnya ditanya perbedaannya dongeng dan fabel, fabel itu masuk ke dalam dongeng. Jadi fabel itu termasuk jenis dongeng, gitu ya. Ya, Bu. Baik, berikutnya setelah pengertian, ini ada ciri umum fabel. Tadi yang pertama sudah dijelaskan oleh Entin. Yang pertama tokohnya harus binatang. Terus watak dan sikap tokoh ini seperti manusia. Jadi nanti binatang-binatang itu bisa berbicara, bisa berjalan, bisa apalagi? Bisa misalnya memiliki sikap yang baik, sikap yang buruk sama seperti manusia. Terus yang ketiga berlatar alam. Ini mungkin di hutan, di sungai, di laut, seperti itu ya. Yang keempat menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung kalau dalam video berarti tokohnya itu tadi binatangnya langsung berbicara. Kalimat yang disampaikan ketika dia berbicara itu namanya kalimat langsung. Tapi kalau dalam teks fabel itu nanti diawali dengan tanda petik 2. Terus yang terakhir ada peristiwa sebab akibat. Ini biasanya nanti ada yang sifatnya jelek, dijauhi temannya, kemudian nanti di akhir dia tidak punya teman. Nah seperti itu tuh nanti peristiwa sebab akibat.
Nanti kita lihat di contoh fabelnya ya. Berikutnya setelah ciri umum ada unsur intrinsik. Pertama tema, ada yang tahu tema? Tema apa? Ide pokok, Bu. Apa Ali? Nggak dengar Ali? Ide pokok. Ide pokok? Iya, Bisa, ide pokok bisa. ide pokok Ada lagi gagasan. yang lain? Gagasan. Gagasan pokok Gagasan pokok dalam sebuah cerita. Pinter Ali. Terus tokoh. Tokoh ini berarti Nama tadi ya. pemerannya, Bu. Pemerannya. Binatangnya ya. Iya. Binatangnya ya. Tokoh itu bisa bersifat baik atau nama lainnya apa? Kalau tokohnya punya Jahat. sifat baik, Baik protagonis, Bu. protagonis. Jangan terbalik loh ya. Protagonis. Kalau yang jahat, Antagonis. antagonis. Ada campurannya ya, Bu? Ada campurannya, Bu. Kalau di fabel sepertinya tidak ya Ali. Ini karena untuk anak-anak nanti agak susah kalau misalnya campur-campur. Biasanya tokoh baik saja, terus jahat saja. Tapi tenang, nanti tokoh jahatnya biasanya di akhir cerita dia sadar, terus bisa menjadi tokoh yang baik. Gitu. Jadi kayak film Kemudian Indosiar ya, Bu ya? bisa. Terus kemudian latar ini latar biasanya ada 3 ya, ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar Suasana. Latar tempat tadi misalnya ada di hutan, di sungai, di laut. Kalau latar waktu? Pagi, siang. Iya, pagi, siang, kemarin, besok gitu ya. Masa lalu, Bu. Selalu ya, masa lalu. Terus kemudian untuk alur ini merupakan jalan cerita ya. Biasanya ada yang alur maju, ada alur mundur, ada alur maju mundur, Campuran. Nah, campuran ada alur Enak, Bu, maju kalau mundur ya. siang-siang campuran, Bu. Itu es campur Ali. Oh, enak, Bu, seger. Sudah tidak fokus ini Ali pagi-pagi. Lalu terakhir, amanat. Amanat ini adalah pesan moral yang didapatkan ketika kita nanti setelah membaca teks fabel atau melihat video fabel. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang belum jelas mengenai ciri umum fabel dan unsur intrinsik fabel? Ada pertanyaan? Belum Belum, ada, Bu. Ibu. Belum? Nah, Belum ada. sekarang kita cek apakah kalian benar-benar tahu mana yang fabel, mana yang belum, mana yang tidak. Coba dilihat. Sudah tampil? Ada gunung dan gajah? Sudah. Coba sekarang. Ini ada 2 video 1 dan video 2. Kita saksikan bersama. Nanti kalian pilih yang mana yang fabel, ya. Suaranya. Sepertinya hutan bagian diajarin aja sih, Rahayu, jangan berisik, Rahayu. hutan Oh iya, Ibu, maaf, Ibu. kuat untuk menampung gunung jambu dipa. Tapi sepertinya ada penghuni di hutan ini. Lihatlah asap itu. Siapa yang tinggal di hutan lebat seperti ini? Empu Pamadi, cobalah kau cek dulu hasil keris ini. Menurutku ini masih kurang bagus. Keris ini belum sempurna. Baiklah Empu Rama, akan aku perbaiki lagi. Membuat keris sakti dengan tangan kosong adalah keahlian kita. Jangan sampai nama baik kita tercemar. Keris yang kita hasilkan harus sempurna. Ternyata penghuni hutan ini adalah Empu Rama dan Empu Pamadi. Kita tidak bisa memindahkan sekarang. Sebaiknya kita laporkan dulu ke Batara Guru. Betul, kita minta pertimbangan dulu ke Batara Guru. Bagaimana hasil pengamatanmu, Batara Narada? Batara Panyarikan?
Berdasarkan pengamatan kami, Pulau Jawa terlalu miring ke selatan, Batara Guru. Gunung Jamur Dipayang menjadi penyebabnya. Gunung itu harus dipindahkan ke utara supaya Pulau Jawa tidak semakin miring. Betul apa yang dikatakan Batara Narada. Namun ada satu hal yang menjadi kendala. Di hutan yang menjadi lokasi baru untuk Gunung Jamur Dipa, dihuni oleh 2 orang pembuat Empu Rama dan Empu Pamadi. Kedua orang itu sangat aktif. Kita tidak bisa begitu saja memindahkannya. Bujuklah kedua empu itu untuk pindah. Tawarkan mereka tempat yang lebih baik dari hutan tersebut. Baik, Batara Guru, kami akan mencoba membujuk mereka untuk pindah. Sudah terdengar tadi suaranya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi kalau pakai mikrofon nggak mau dilihat. Baik, tadi untuk video yang pertama tentang asal usul Gunung Merapi. Terus video yang kedua ini juga disaksikan lagi ya. Kita, gajah, dan semut. Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan menembus lebatnya hutan flora. Dari sarang semut yang mengembul di permukaan tanah, keluarlah Anton si semut menyambut hangatnya mentari pagi. Pagi yang cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sam, Uti, keluarlah. Hei, selamat pagi Sam, selamat pagi Uti. Selamat pagi Anton. Selamat pagi Anton. Beberapa hari yang lalu aku jalan-jalan di dekat sini. Aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan. Yuk, langsung meluncur ke sana. Perutku sudah lapar hari ini. Kamu ini memang mesin penyedot makanan. Setiap dengar kata makanan, jadi lapar terus. Kan aku butuh banyak makanan, biar bisa menjadi kuat menggotong-gotong. Iya. Yuk, kita langsung berangkat sebelum matahari semakin terik. Begitulah kawanan semut ini memulai perjalanan mencari bahan makanan. Mereka menyusuri sungai kecil yang mengalir lurus. Kita sudah hampir sampai. Lihatlah, sudah mulai kelihatan buahnya. Setelah itu, mereka sibuk bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Semua saling membantu. Hal ini membuat pekerjaan mereka cepat selesai. Semua kalau dikerjakan bersama-sama, pasti cepat selesai. Yuk, semua sudah terkumpul. Saatnya kita pulang. Namun, tiba-tiba saja tanah keras. Rupanya itu si gajah pemarah. Aku bilang untuk berhati-hati kalau berjalan. Anton, si kecil mungil yang lemah. Salah sendiri badanmu kecil. Jangan salahkan. Nah, dari 2 video tadi, video yang pertama dan video yang kedua, kira-kira yang mana ini yang cerita Fabel? Video 2, Bu. Video 2. Ada yang jawab video 1, Bu? Ada yang jawab video 1? Video 1. Enggak Alif mau, dulu. Bu. Video 2, Bu. Kenapa video Karena buatnya keris, takut ditusuk, Bu. ya karena tusuk. Boleh. Terus ada yang lain? Ada yang lain kenapa alasannya video 2, Fabel? Karena tokohnya hewan. Iya, pinter. Ini siapa ini? Rahayu ya? Oh, Nurul. Suaranya Nurul, Bu, yang suaranya bagus, Bu. Iya, benar Nurul. Iya, dari video 2 ini tadi kita perhatikan bahwa tokohnya adalah
binatang. Masuk ke dalam ciri umum Pel. terus kemudian binatangnya bisa berbicara, Bisa. Bisa, Bu. berarti memiliki sifat atau watak seperti Manusia. Ya. Baik, berarti yang video yang kedua ya yang fabel ya. Ya, Ya, Bu. Bu, yang Betul. Nah, karena yang video yang kedua yang fabel sudah tampak tampilannya agak besar. Sudah. Ya, Bu. Nah, karena fabelnya yang ini tadi kisah gajah dan semut, baik nanti kalian coba tentukan unsur intrinsiknya. Nah, tapi sebelumnya siapkan dulu buku tulis dan alat tulis. Buku paketnya juga boleh dibuka. Di halaman 199 itu ada nanti tentang unsur intrinsik, bisa membantu kalian. Oke, nanti Lupa, Bu, nggak bawa buku, Bu. Mali. Tadi tapi sudah ya, yang tadi sudah Kebiasaan, itu Ali. ya, unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik apa saja tadi? Siapa Tema. saja? Tema. Oh, Tokoh. Pohon, Bu. Alur, Alur. amanat. Nah, nanti ketika melihat videonya juga dicatat ya, jangan bengong lihat ini kartunnya saja. Sekalian ditulis unsur intrinsiknya apa saja. Ya, Kalau Bisa pohon kita itu jadi, mulai? Bu. atau langsung mau dilanjutkan tadi sampai yang si Epan datang ya tadi ya. Tadi ceritanya sampai apa? Epan datang ya? Gajah, Bu. Gajahnya datang. Anton, si kecil mungil yang lemah. Salah sendiri badanmu kecil. Jangan salahkan aku kalau terinjak ya. Epan mengambil sedikit air kubangan bekas hujan semalam. Kemudian disemprotkannya ke arah Baru disemprot air sedikit saja sudah terhuyung-huyung. Sungguh lemah sekali. Oh, setan ini. Kita harus melawan. Jika tidak, dia akan terus menjahili kita. Setuju. Apakah kalian ada ide? Kalian mau bergabung sebanyak apapun, tidak akan bisa mengalahkanku. Para semut mengabaikan perkataan Epan. Mereka sibuk untuk menyusun strategi. Oke, kalian paham kan? Ayo mulai. Serang! Epan tidak siap dengan serangan para semut. Anton dan kawan-kawan yang berukuran kecil masuk ke dalam belalai Epan. Apa yang kalian lakukan di dalam belalaiku? Aduh, sakit. Epan berguling-guling di tanah, menahan rasa sakit sekaligus geli yang dirasakannya dari belalai. Para semut rupanya menggigiti bagian dalam belalai Epan. Setelah dirasa cukup, Anton dan kawan-kawan pun keluar dari belalai Epan. Bagaimana Epan? Masih meremehkan kami yang kecil ini? Ampun Anton, sakit sekali hidungku. Maafkanku karena selalu meremehkan kalian. Walaupun tubuh kalian kecil, namun kalian dapat mengalahkanku yang besar ini. Kami terima permintaan maafmu. Lain kali jangan meremehkan hewan lain ya. Belum tentu dia lebih lemah darimu. Epan dan Anton pun berbaikan. Epan berjanji akan lebih berhati-hati lagi ketika berjalan. Baik, sudah sampai terakhir ya. Nah, berikutnya tadi kalian tentukan unsur intrinsiknya. Kalian tentukan unsur intrinsiknya. Ada tema, alur. Ibu beri waktu 5 menit ya. 5 menit bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu. Ya, Bu. Baik, punya habis. Baik, kita cocokkan di sini.
Tema dari fabel tadi adalah mengenai Persahabatan. persahabatan. Pokoknya siapa saja tadi, anak-anak? Ada Yang Anton, semut, ada Anton, Sam, ada Sam, ada Entin, gajahnya, Baca. Epan si gajah. Gajah. Kemudian latarnya tadi di mana? Hutan, Bu. Hutan. Hutan flora. Waktunya kapan? Pagi ya tadi ya, sinar matahari kan pagi ya. Terus kemudian wataknya dari macam-macam tokoh tadi, misalnya si Anton itu gimana orangnya? Itu tadi gimana? Semangat, berani ya, melawan si Epan yang rajin, iya bekerja keras, pemberani. Terus si Epannya gimana wataknya? Sombong, Bu. Sombong, jahat, iya. Suka menindas yang lemah. Kemudian alurnya maju ya tadi ya dari awal sampai akhir. Terus amanatnya apa anak-anak? Pesannya apa yang Tidak boleh diambil dari fabel tadi? Tidak boleh merendahkan orang lain, Bu. Tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh meremehkan orang lain ya. dengerin tuh Fatim, nggak boleh membuli orang lain. Ya tidak boleh membuli temannya, tidak boleh membuli temannya itu juga termasuk. Kalau Baik. suka nyuri si Bu Ali, Bu. Ya kan nyuri lagi terus. Baik, sekarang Ibu sekalian sudah mengetahui tadi ciri umum, fabel dan unsur intrinsiknya. Sekarang Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Ini Ibu yang bagi ya, tidak boleh milih sendiri. Tidak boleh milih sendiri. Nanti pembelajaran yang berikutnya boleh milih sendiri ya. Jangan sama Alila, Bu. Yang lain nggak apa-apa, Bu. Untuk kelompok 1 ada Ardi, ada Yulida, ada Nurul, Mit, dan Tutin. Kelompok 1. Terus kelompok 2 ada Devi, ada Entin, ada Fatima, ada Ali, ada Rahayu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, apa sama saja Fatima temannya. Tidak boleh membuli loh ya. Jahat. Nah ini nanti kalian akan dipasang versus. Jadi satu orang dari kelompok 1 akan bertanding secara langsung dengan 1 orang dari kelompok 2. Jadi lihat di gambar, kelihatan? Ya, Ibu, terlihat. Nanti Tutin melawan Devi. Terus kemudian Mit melawan Entin. Wah, penak ini, Bu. Ya, Bu. Nurul melawan Fatima, Yulida melawan Rahayu, dan yang terakhir gongnya ini nanti melawan Ali. Wah, saya mengalah saja. Gitu. Penak Mit iki. Mit enak. Nah, sekarang Ibu. Iya, baik. Terngiang-ngiang selalu. Enggak apa-apa. Ya, sudah bisa fokus lagi? Ibu Ya, Bu. bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ nanti ada teksnya, terus ada kolom untuk mengerjakan. Sekarang kalian boleh berkumpul dengan kelompoknya, bawa buku tulis masing-masing tadi, terus LKPD-nya dikerjakan bersama-sama sebelum nanti kalian akan Ibu masukkan ke dalam turnamen. Itu ya. LKPD-nya ini Ali dan Adi tolong diambil masing-masing perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Gitu. Ambil, males Bu Ali, Bu. Ambil diisi nama kelompoknya. Siapa saja kelompoknya. Yang biru ini berarti 1 kelompok. Yang warnanya sama ini kuning berarti 1 kelompok gitu ya. Nah, nanti setelah selesai menjawab soalnya nanti ada 5. Nah, itu maju satu-satu ini, Tutin sama Devi, Mit sama Entin gitu ya. Bu beri waktu berapa menit untuk mengerjakan? Seberapa menit? 5 menit cukup? 1 menit cukup? 5 menit, Bu. Ya, 5 menit ya. Yuk, Ya, Bu. kerjakan.
Udah selesai? Siapa nih yang perwakilan dari kelompoknya yang mau maju dulu? Pak Ibu panggil. Fatim, Bu. Panggil. Fatimah, maju sama Nurul. Bu, sama Nurul Bu, minder Bu. Iya, Fatimah melawan Nurul. Mau pilih. Ini sudah terlihat ya di depan ya. Ada soal A, B, C, D, dan E. Mau pilih soal yang mana? Fatimah sama Nurul. Soal yang B. Yang B. Yang B. Nah, simaklah cuplikan video fabel berikut, kemudian tentukan unsur intrinsik apakah itu. Itu ya, Fatim dan Nurul siap? Siap. Suatu hutan kedatangan penghuni baru. Ialah sang burung merak jantan. Burung merak jantan itu mempunyai bulu yang sungguh cantik. Sudah siap? Sudah siap dengan jawabannya, Fatim dan Nurul? Sudah Ibu. Ibu beri aba-aba. Unsur intrinsik apa itu? Saya Bu. Ayo siapa dulu tadi yang jawab? Nurul ya. Fatimah kurang cepat ini, Fatimah. Alis Ibu. Kok alis? Baik, ini berarti kelompok 1 ya Nurul ya. Baik, kelompok 1 dapat poin 1 dari Nurul. Baik, silakan duduk kembali. Hore Fatimah, hore. Baik, yang lain yang mau maju lagi. Ayo Bu. Boleh duduk Bu. Ayo Bu. Boleh, Fatimah sama Nurul boleh duduk lagi. Devi Bu, Ayo. Bu. Devi Bu. Devi dulu ya, Devi sama Tutin. Ya Bu. Devi sama Tutin. Udah siap? Mau soal yang mana? A Bu. A. Baik, soal A. Sama ya, tadi kalian dengarkan videonya, kemudian tentukan unsur intrinsik apa itu. Cepet-cepetan, biar dapat nilai ya. Embong. Di sebuah hutan tinggallah beberapa satwa yang hidup berdampingan secara damai. Baik, apa? Hutan. Hah? Hutan? Unsur intrinsik apa? Oh, latar Bu. Oh, latar. Siapa ini yang jawab? Devi ya? Berarti kelompok 2. Ya, baik. Sama ini kelompok 1 sama kelompok 2 sama-sama dapat skor. Sengit sekali ini. Lagi yang maju Entin sama Mit, siap? Saya Bu, siap. Ya Bu. Siap. Berarti soal A sudah, soal B sudah, tinggal C, D, dan E. Mau yang mana? Yang C Bu. Yang C, baik. Sama ya, ini nanti didengarkan dulu videonya, kemudian cepat-cepatan unsur intrinsiknya bagian apa ini ya? Wah, bulu ekormu sungguh indah dan cantik, Merak. Tentu saja, mulai dari ujung kepala sampai ujung kuku kaki, semuanya cantik, bukan? Selain itu, aku juga sangat cerdas, loh. Tuhannya kagum. Burung merak terus berkeliling hutan mencari seluruh penghuni hutan itu. Ia tidak henti-hentinya memamerkan kecantikannya pada seluruh penghuni hutan. Akan kubuat seluruh hutan ini terpesona oleh kecantikanku dan kepintaranku. Nah, apa? Saya
Lanjut Pak Nindi, masih ada 2 soal. Apa yang belum ini? Yulida dan Rahayu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Ya, siap? Semangat Jui. Jui semangat. Siap. Sama ya, nanti didengarkan dulu videonya, kemudian ditebak ini unsur intrinsik bagian apa. Oh iya, tadi belum milih ya. Dia apa kok sudah dipilihkan Bu Yana? Mau dia Bu, atau yang D. D. Aja ya. Ya. Didengarkan ya. Kurasa kita harus berbicara pada Kancil, Angsa. Iya, betul. Kurasa hanya dia yang Iya, dapat. yuk, Rayu. Maka Ayam dan Angsa pun segera pergi ke tempat Kancil untuk meminta petunjuk. Saat itu, Kancil berada di tepian sungai. Ia sedang menikmati siang dengan bermain air. Ia memang tidak diundang oleh Merak. Segarnya air sungai ini. Hei Kancil, di sini kau rupanya. Hei induk ayam, induk angsa, ada apa? Apa yang bisa kubantu? Kancil mendengarkan keluh kesah Ayam dan Angsa. Oh, Kancil. Ia selalu ribut menyombongkan kecantikan dan kepintarannya. Hanya kau yang bisa menghentikan celotehannya itu. Sepertinya aku punya ide. Ayo kita temui Merak. Apa? Ayo. Alur, Bu. Rayu. Watak Rayu. tokoh. Watak tokoh. Watak Rayu. tokoh. Ini Rayu. Alur, Bu. Rayu, jawabannya benar apa salah? Saya Bu, yuk. Watak tokoh, Bu. Yulida watak toko. Alur apa watak toko? Kalau teman-teman yang Watak lain jawabannya tokoh. apa? Jawabannya apa kalau Watak teman-teman? tokoh. Watak toko Saya ya. kedengeran tokohnya, Bu. Yang Wataknya. iya, yang Di benar sini watak hujan berisik, Bu. tokoh. Bagaimana Rayu? Tak tokoh Kancil ya, Bu. Ya, ini menceritakan Hujan di sini tentang berisik, Bu. Kancil. Gimana watak Bu, tokohnya? di sini hujan berisik, Bu. Hujan berisik. Ada hujan air ya. Hujan. Berisik, ya. Gimana Ya. watak si Kancil? Cerdas, Bu. Cerdas. Cerdas. Suka menolong temannya? Iya, suka menolong. Terus banyak ide, Bu. Idenya banyak. Iya, idenya banyak. Baik. Wah, ini skor sementara kelompok 1, 2, kelompok 2, 2. Jadi sama. Penentunya ini ada di Ali dan Ardi. Sudah siap? Siap, Bu. Ardinya enggak ada ini. Saya sendiri. Siapa nangkal nih? Ini masih di backup, Bu. Lawan saya aja. Ya. Ardi Ayo. kelompok saya, toh. Ya, itu suaranya Ardi, Bu. Ardi siap, Bu. Hutan pun kembali ke kehidupan yang tenang. Semua hewan hidup dalam kedamaian. Pesan dari cerita ini adalah anak yang benar-benar cerdik tidak akan menyombongkan kecerdikannya. Baik, ini bagian unsur intrinsik yang Bu, apa? Amanat. Itu Bu. Pesan yang disampaikan secara tidak langsung dari cerita, Bu, amanat, Bu. Amanat. Iya, benar ya. Berarti Kelompok Kenapa? saya dulu, Bu. Kan saya udah jawab dulu. Kelompok doang. Ali, Bu. Yurja tadi kan sudah maju. Ini Nah, Ali Saya kan dulu yang jawab. Iya. Iya. Karena Adinya udah jawab berarti Ali Saya yang kan betul. mewakili Adi, Bu. Lah kan saya mewakili Bisa Adi, diwakilkan Bu. ya. Tadi kan sudah Bisa diwakilkan, Ure. Baik, berarti Kita bertanding. skornya kelompok 1 mendapatkan 2 poin, kelompok 2 mendapatkan 3 poin. Berarti pemenangnya adalah kelompok 2. Hadiahnya apa, Ure, Bu? hadiahnya. Coklat. Nanti dapat hadiah dari Bu Yana ya, dibagi sama teman-temannya juga. Kelompok satunya juga dibagi, biar nggak dimarahin nanti kalian ya. Baik. Untuk pembelajaran hari ini, itu tadi evaluasinya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Belum ada, Bu. Sudah paham?
Sudah, Bu. Tugasnya dikumpulkan tidak, Bu? Oh iya, itu tadi yang LKPD-nya dikumpulkan ya ke meja Bu Yana. Terus kemudian untuk hari ini, tadi bagaimana pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang Bu Yana. Nah, Bu, lihat Bu. gajah, Bu. Catatan saya dipinjam Ardi, Bu. Baik. Tapi Ada Ardinya yang nggak bisa sekolah. menyimpulkan hari ini kita tadi belajar apa saja? Ada yang mau Unsur intrinsik, Bu. unsur intrinsik, unsur intrinsik Fabel. Fabel. Iya. Ada apa saja? Ada tokoh, ada Tema, tokoh, terus tema, terus amanat, amanat, adalah alur, sama amanat. Pinter, benar ya. Tadi kita hari ini kita belajar tentang tadi ada unsur intrinsik Fabel. Baik. Untuk pertemuan berikutnya nanti Ibu ada tugas. Terlihat ya? Tugasnya di depan terlihat? Terlihat. Nah, nanti Ibu berikan tautan video atau link. Ibu kita. Nanti kalian klik, kalian dengarkan, kalian simak baik-baik. Kemudian kalian tentukan unsur intrinsiknya. Itu ya, ini nanti untuk latihan di rumah. Oh, di rumah. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita masih belajar tentang fabel, yaitu menceritakan kembali fabel yang sudah kita baca. Kita akan belajar tentang itu. Tadi di awal sudah dipimpin doanya oleh Fatimah. Sekarang Ibu boleh minta tolong lagi Fatimah untuk menutup pembelajaran. Siap, Sorry, Ibu. doa kita tutup pembelajarannya. Alhamdulillah kita selesai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.